Hai, kembali lagi di YouTube channel saya Reslini Girsang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis koherensi dengan beberapa contoh wacana. Tapi sebelum kita masuk kepada contohnya, kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan koherensi. Koherensi ialah hubungan antar teks dan unsur-unsurnya yang menjadikan sebuah unit lingual serta dapat dipahami. Koherensi adalah perkalian makna atau isi wacana sehingga memiliki kesatuan gagasan, dan wacana yang koherensinya memiliki ciri-ciri susunan teratur dan amalatnya terjalin rapi sehingga mudah untuk diinterpretasikan. Di sini ada pengertian koherensi menurut para ahli. Menurut Zaimar dan Harhab pada tahun 2005, memandang bahwa koherensi adalah keterkaitan unsur-unsur dunia teks yang dengannya dapat dipahami secara relevan. Yang kedua, menurut Trilaksana pada tahun 1973 dalam Mulyana pada tahun 2005, mengemukakan bahwa adanya hubungan koherensi merupakan hubungan semantik, yakni hubungan antar proposisi dalam sebuah wacana. Hubungan maknawi tersebut bila ditandai oleh penanda leksikal maupun tanda penanda leksikal. Berikutnya kita masuk kepada jenis-jenis koherensi. Jenis koherensi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah koherensi berpenanda dan yang kedua ialah koherensi tidak berpenanda. Koherensi berpenanda dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama koherensi kausalitas, 2 koherensi kontras, 3 koherensi aditif, 4 koherensi temporal, 5 koherensi kronologis, 6 koherensi perurutan. Berikut kita masuk kepada contoh analisis teks pada koherensi berpenanda. Yang pertama ialah koherensi kausalitas. Di sini kita bisa lihat wacana yang pertama tentang kausalitas berisikan tentang kira-kira tahun 1980-an perkembangan pengkajian bahasa Indonesia cenderung mengarah ke bidang analisis wacana. Namun perkembangan tersebut menghadapi kendala, yaitu masih langkanya literatur berbahasa Indonesia mengenai wacana, baik mengenai teori ataupun model analisisnya. Oleh sebab itu, penyusunan buku ini dimaksudkan untuk mengisi perumpangan tersebut. Dari wacana di atas bisa dikatakan atau memiliki hubungan makna yang menandakan atau adanya hubungan sebab akibat antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Nah, dari sini kita bisa lihat kalimat satu dan kalimat dua itu menjadi alasan terjadinya kalimat ketiga. Nah, setelah terjadinya kalimat ketiga, maka adanya penghubungan makna, yaitu di situ terdapat kata oleh sebab itu. Nah, oleh sebab itu menjadi kata hubungan makna yang memiliki koherensi kausalitas oleh penyambungan dari kalimat 1, 2, 3 ke kalimat berikutnya. Yang kedua, koherensi kontras. Di sini wacana berisikan pohon rumbia memperbanyak dirinya dengan tunas di bawah tanah. Jika sudah berubah, pohon palem yang bernama rumbia akan mati. Akan tetapi, rumbia mampu hidup antara 9 sampai 15 tahun. Di sini, pada wacana di atas dapat dikatakan adalah hubungan makna perlawanan atau pertentangan dari kalimat 1 dan 2 yang memiliki perlawanan pada kalimat selanjutnya. Maka diberi kata akan tetapi untuk lebih mudah dipahami atau menjadi kalimat yang relevan. Yang ketiga, koherensi aditif. Di wacananya tertulis agar dapat sehat, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama-tama harus makan makanan bergizi. Berikut kita harus olahraga teratur. Di samping itu, kita memiliki cukup waktu untuk beristirahat.
Nah, dari sini adanya hubungan penambahan antar kalimat atau adanya kata-kata yang ditambahkan untuk menjadikan kalimat itu nyambung ataupun bisa dikatakan relevan. Maka di dalam wacana tersebut memiliki kalimat di samping itu yang menandakan bahwa itu adalah penambahan kalimat. Selanjutnya, koherensi temporal. Dalam wacananya, setahun lalu saya menjalani operasi pengangkatan tumor. Seminggu kemudian saya melakukan pengecekan kemoterapi otak. Dan sampai sekarang tumor otak saya sudah sembuh. Nah, dari wacana di atas memiliki hubungan makna waktu antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Bisa kita lihat pada wacana di atas ada beberapa atau ada beberapa untayan kalimat waktu. Contohnya setahun lalu, seminggu kemudian, dan sampai sekarang. Nah, itu termasuk kepada makna waktu yang menandakan terjadinya di dalam suatu wacana. Selanjutnya lagi ada koherensi kronologis. Dalam wacana bertuliskan 2 tahun lalu saya divonis terkena penyakit kanker. Saya rajin menjalani kemoterapi, sekarang saya sudah sembuh dari kanker. Nah, di sini mengatakan hubungan waktu juga. Maka di dalam wacana di atas terdapat untayan kata-kata waktu seperti 2 tahun lalu ataupun sekarang yang menandakan adanya rangkaian waktu. Selanjutnya, koherensi perurutan. Koherensi perurutan adalah hubungan makna yang menyatakan perbuatan yang harus dilakukan atau lebih dikatakan kepada makna perintah. Nah, di sini kita bisa lihat wacananya. Pertama, masukkan air panas dalam gelas, lalu tuangkan kopi, kemudian aduk. Pada wacana di atas ada beberapa tahapan atau langkah yang harus kita lakukan dalam menyeduh kopi atau membuat segelas kopi. Selanjutnya kita masuk kepada jenis koherensi yang kedua, yaitu koherensi tidak berpenanda. Koherensi tidak berpenanda ini sebenarnya memiliki 3 bagian, tetapi saya hanya mencantumkan 1 bagian karena saya menjumpai atau dapat menganalisis satu wacana tentang satu contoh ini saja. Nah, contoh berikut ialah tentang kohesi perincian. Di analisisnya koherensi perincian ini lebih merincikan suatu kalimat satu ke kalimat yang lain, yang artinya lebih merinci secara keseluruhan atau mengatakan inti-intinya. Di sini terdapat wacananya yang bertuliskan keluhan sebenarnya disebabkan perilaku kurang baik yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Perilaku itu misalnya diberi nasihat, Anda langsung menolak. Meskipun nasihat tadi banyak benarnya, namun reaksi Anda langsung emosian dan marah. Nah, pada wacana di atas kita bisa lihat adanya rincian mengapa orang tersebut bisa atau mengapa orang tersebut memiliki reaksi yang seperti itu karena di dalam wacana itu orang tersebut sudah mengalami atau sudah bertahun-tahun memiliki perilaku seperti itu sehingga sulit untuk diubah. Nah, sekian dari penjelasan dan pemaparan saya tentang koherensi baik dari pengertiannya, jenis-jenisnya, dan juga contoh analisis dari wacananya. Mungkin pembelajaran ini banyak yang kurang atau banyak yang belum teman-teman mengerti. Nah, teman-teman bisa mencari alternatif lain atau melihat dari situs-situs web lain ataupun situs YouTube lain untuk memperluas atau memperdalam kemampuan Anda tentang koherensi ini. Nah, di sini saya cukupkan sekian dan saya mengucapkan terima kasih. Semoga pembelajaran yang saya berikan menjadi ilmu pembelajaran yang bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dan terima kasih. Saya Reslani, terima kasih.